Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cek Bice sana jigon tetanggo dulu Palembang Galo-Galo. Kita ketemu lagi kali ini dengan Cek Ridwan Rifai dalam acara podcast Baso Palembang. Nah, kalau sudah judulnya podcast Baso Palembang, ini adalah kesannya obrolan santai dengan make bahasa sehari-hari yang akrab dan ada di sekitar kita. Nah, Mang Cek Bice dulu sekalian, Kota Palembang yang kita cintai ini pergerakan, dinamika pembangunannya begitu cepat. Nah, tentu dari pembangunan itu kita harapkan banyak juga berdampak pada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi Palembang ini sudah metropolis, luar biasa, kota yang geliatnya bisa dikatakan luar biasa. Nah, tapi kita tetap harus menggali potensi-potensi yang ada dan kita kembangkan lagi apa yang perlu kita gunakan untuk meningkatkan pembangunan. Kali ini kita ketemu dengan judul wisata dan budaya, potensi pendukung pembangunan Kota Palembang. Kita undang narasumber yang tepat untuk ngobrol di acara ini. Kebetulan CS aku juga. CS lama dan sampai sekarang masih CS. Iya, beliau ini adalah insinyur arsitek Haji Kemas Isnaini Badani, MT MSI IAI. Wah, panjang cak sepur nama titel kata ngetik tadi babaranjang ya. Apa kabar, Cek? Alhamdulillah, Cek. Oh, sehat. Cek dulu gitu ya. Si kok Kemas, si kok Kiagus ini. Sama-sama, Cek. Beliau ini adalah asisten perekonomian dan pembangunan Pemkot Kota Palembang. Apa kabar? Lama udah ketemu. Alhamdulillah. Masih malam tuh lah ya? Masih malam tuh lah. Seger tuh lah tapi. Ya harus. Berarti happy. Dulu nih beliau ini juga pernah jadi kepala dinas tata kota, pernah juga dinas kebudayaan dan pariwisata, kepala dinas Pora juga sudah ya, di Spora Kota Palembang. Wah, banyak. Tenaga kerja lah pernah pulau. Perdagangan lah pernah pulau. Segala dinas lah sudah galau nih. Oke, kira-kira ini judul kita ini jelas wisata dan budaya. Mak manonian Palembang yang pacak dijingok dari sini. Iya, Cek. Makasih para pemirsa. Jadi memang wisata ini dan budaya. Ngapo kita jadi judul ya? Wisata budaya. Wisata ini memang sampai hari ini adalah pendukung atau penopang PAD, pendapatan asli daerah Kota Palembang. Sepertiga, lebih dari sepertiga, dan ke depan mungkin berapa tahun lagi bisa separuh. Dari pendapatan asli daerah Kota Palembang ini berasal dari pariwisata, dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan. Aduh halo. Ya, nah karena ngapo dan ini menjadi potensi yang memang harus kita dukung ke depan supaya dia lebih berkontribusi lagi, karena pendapatan asli daerah ini muaronya kagek kemana? Ya ke pembangunan juga kan. Betul. Seperti itu. Nah budaya kita kan kita ini kan adalah salah satu kota tertua, malah kita itu tertua di Indonesia ya? Dengan sejarah kerajaan Sriwijayanya, kemudian Kesultanan Palembang Darussalam, dan budaya inilah yang dijual oleh pariwisata kita. Jadi kita ndak kate yang namanya pantai, kita ndak kate danau, kita ndak kate gunung. Iya. Tapi kita yang ada budaya inilah yang kita jual, kita kemas, kita jadikan jualan pariwisata kita. Bari budaya si kuliner itu budaya. Kuliner kan budaya. Pempek dengan turunannya, pempek dengan turunan segala macam. Dan memang berdasarkan kajian, uang terbesar wisata datang ke Palembang ini, wisatawan ini adalah terbesar adalah untuk berburu kuliner. Kuliner itu terkenal, siapa yang tidak kenal dengan pempek? Pempek ini adalah sudah makanan kelas dunia, dan visium kita Kota Palembang ke depan ini, makmano kuliner Palembang ini khususnya pempek adalah untuk menjadi makanan kelas dunia. Jadi visium kita adalah pempek mendunia. Dan ini sudah terbukti, pempek ini di tahun 2017 menjadi kuliner terfavorit di Indonesia selain ayam taliwang dan ayam betutu, seperti itu. Wih, luar biasa.
Dan belum pernah ada yang ngomong pempek dah lemak. Lemak kalau. Lemak kalau. Apalagi turunannya. Iya. Amper-amper. Banyak tuh. Pempek ini lemak dan paling lemak. Iya. Nah, dan bergizi. Dan bergizi. Kano iwa. Kano iwa, benar. Protein tinggi. Jadi sekarang banyak varian pempek, Cek. Oke. Pempek itu sekarang kita buat varian-varian, ada pempek sosis, pempek keju, ada pempek sayur, ada pempek klepon malah, Cek, sekarang. Berarti pecah di mulut. Pecah di mulut. Jadi pempek dengan cukoy itu dibalut. Jadi tidak payah nyecel-nyecel lagi. Langsung masuk cukoy mulut. dalam. Langsung tegok. Iya. Pecah Tapi di mulut. dengan piring cukoy tidak ketik dalam. Cuman pempek sama cukoy yang pecah. Iya. Ya, jadi kalau yang belum terbiasa dengan ngirup cukoy jangan terkenjit. Iya. Tiba-tiba pedas. Ada memang. Jadi pempek klepon itu kreatif, inovasi kreatif. Dari jadi Palembang ini juga tahun 2020 ya. 2020 kita dinobatkan menjadi kota kreatif Indonesia bidang kuliner. Bidang kuliner. Karena tadi ternyata inovasi dari pempek ini variannya banyak nian. Ada pempek tadi ya, pempek sayur. Pempek sayur ini inovasi dari kawan-kawan kita para pembuat kuliner ini supaya salah satunya ya, kan budak-budak ini kan galak makan sayur kan? Iya. Tapi dia galak makan pempek budak ini kan? Padu ke jadi pempek sayur. Jadi tidak terasa dia begitu makan pempek, yalah sudah ada dalam kandungan sayuran di dalamnya. Itu. Nah, balik dulu ke wisata ya. Memang tadi dikatakan ke wisata kita memang ya kita harus jujur alam kita memang tidak ganti untuk gunung dan juga danau, pantai. Tapi kita punya ikon. Ikon kita kan Ampera. Ampera. Kemarin aku jenguk sudah ada penertiban di BKB itu. Ya. Ini kan upaya untuk untuk wisata. Kira-kira akan diarah ke kemana itu? Jadi kita nyebutnya bukan penertiban tapi penataan. Kita mengembalikan ke porsi yang memang semula kan. Dan kita juga cara-cara kita dengan cara-cara yang humanis. Jadi kita bukan hanya istilahnya menggusur atau menertibkan, tapi memindahkan ke tempat yang memang lebih layak dan yakinlah itu akan lebih tertib. Betul. Kan sekarang kan mereka kalau kondisi sekarang kita tahu kesemrawutan, kumuh, kotor kan. Kalau kondisi mah itu siapa yang galak? Kecuali memang langganan-langganan lama itu lah. Nah, kita ke depan kepengen yang datang situ bukan hanya pelanggan lama tapi wisatawan. Kita jingok Jongker Street di Malaka, Bagus Junction di Singapura, di Thailand, di Bangkok, itu mereka tuh sejatinya adalah pedagang kaki lima yang bisa mendatangkan wisatawan dari mancanegara datang ke situ, tapi dalam kondisi ditata, diatur, tertib, indah, higienis, bersih, nyaman. Datang dari mana-mana seluruh, apalagi Indonesia sedang datang kan? Datang jauh-jauh cuma untuk belanja. Yang dijual itu dagangan kaki lima kalau. Seperti itu. Nah ini kita pengen seperti itu. Apalagi daerah BKB dan sekitarnya itulah hubnya pariwisata Kota Palembang. Betul. Ampera itu adalah hubnya pariwisata Kota Palembang. Alangkah malu kita kalau orang datang dari jauh untuk nyok Palembang ternyata yang dijenguk adalah kesemrawutan. Seperti itu. Kalau kita jenguk juga, kalau kita bergambar ya, kalau orang Palembang ngomong gambar. Bergambar. Zaman ini butuh ya. Zaman kita bergambar pakai Kodak. Pakai Kodak. Dicuci dulu bapak saya jenguk. Nah kalau kita bergambar backgroundnya ke arah situ Ampera, kita berbalik BKB, kan bagus kalau view. Bagus kalau. Jadi benar-benar menjadi ikonnya Kota Palembang. Benar. Tapi rentetannya ke sana dikit kan ke Pasar 16 ya. Nah, itu juga nak Nah untuk ningkat ke wisatawan ke sana. Yang arah ke sini-sini kan itu kan. Sama di pinggiran Sungai Musi. Benar. Kalau pacak sama Thailand, kita Chao Phraya, Sungai Chao Phraya. Wisata kaki katanya kapal Putri Badadar dan sebagainya, pacak nikmati kanan kiri bagus kan. Benar. Kalau di situ kita pengen juga kalau tempat wisata tuh penuh oleh bus-bus wisata. Artinya parameternya itu kan kejingoan bahwa bus wisata dari luar kota. Benar. Tapi yang utama keamanan. Nah itu sama penertiban parkir. Nah, apakah itu sekarang jadi progres kita untuk dilakukan terus di zaman Pak RD ini, Ratu Dewa ini? Jadi di zaman RDPS sekarang kita secara simultan paralel menertibkan segala lini. Bukan hanya PKL-nya kita tata, tetapi juga yang terkait dengan yang berimbas kepada tadi masalah keamanan, kesemrawutan, kenyamanan dan sebagainya. Salah satunya benar adalah masalah perparkiran. Alangkah dalam kita kaget PKL tertata, tapi
ternyata masih ada kasus, ada jukir liar, ada pemalakan parkir, parkirnya semerawut, macet gara-gara wong nak parkir macet kan segala macam. Itu juga sehingga menimbulkan ketidaknyamanan kepada para wisatawan. Jadi seiring itu kita saat ini juga sedang melakukan penertiban. Jadi penataan di kawasan 16 Ilir dan sekitarnya itu bukan hanya penataan masalah PKL-nya, tetapi perparkiran. Jadi relokasi kita nanti itu ya. Jadi kita bukan hanya menggusur dalam tanda kutip menertibkan, tetapi kita carikan daerah relokasi yang baru. Di daerah relokasi yang baru itu kita siapkan bukan hanya untuk para PKL, tetapi kita siapkan juga untuk parkirnya, untuk jalannya juga. Jadi seluruh lini termasuk parkir juga termasuk hal yang kita tata seperti itu. Artinya sekarang sinergi semua ya. Benar. Dari dinas-dinas terkait, goalnya tetap di RDPS membuat kota Palembang menata Palembang yang lebih baik lagi dan lebih nyaman lagi, serta lebih aman. Ampera ini sudah heboh kemana-mana kemarin tuh. Artinya semua orang pengen penasaran pacar naik pucuk Ampera. Ini kan juga potensi untuk wisata kita. Nah, dalam progresnya mana sekarang ini dengan Ampera? Karena aku sekali pernah naik pucuk tuh kan diajak lah. Diajak ini lah. Tower itu ya. Cek istilah naik pucuk nama cek Sleman di kongkon naik pucuk laju gitu. Jadi memang indah nyok dari pucuk tuh. Luar biasa. Ngawas sana Masjid Agung, ngawas dikit BKB, ngawas sana dikit Pasar 16, ngawas itu dikit ke arah Pelaju, Sungai Musi. Pusri bete jengok dari situ. Ya Allah, di kolam kebagus naik pucuk. Nah, kira-kira kembang ke mak mana nih kaget kira-kira apa kepacak itu menjadi cak kita di Monas, kalau di Malaysia tuh naik tower, ada Twin Tower, atau cak di Hong Kong naik itu tuh kira-kira baca nama itu. Apa arahnya seperti apa? Apa belum? Masih belum. Jadi memang benar rencananya ke depan Menara Ampera itu nanti bisa juga diakses oleh umum. Saat ini karena masih di bawah naungan ya. Balai BPJN ya, Balai Besar Jalan punyanya Kementerian PU itu. Iya, betul. Jadi sementara ini kalau memang mau naik ke sana ya berombongan ya. Dengan mengajukan surat ke Balai Besar itu. Ya, diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan dan SOP yang sudah ada menjaga keamanan, kebersihan dan sebagainya. Nanti ada ke depan nanti ada rencana kita ke sana. Iya, karena pucuk itu kan tidak besar. Dia tidak baca nak berumpem. Nak berdegup pucuk. Berdegup. Ada baca. Artinya kita ada kuota uang mungkin satu rombongan cuma 15. Nah, benar. Dibatasi. Tunjuk batas waktu misalnya 15 menit. Nah, iya. Iya, tidak boleh nginep itu. Tidak boleh. Apalagi bakar api unggun tidak boleh pucuk situ. Tapi memang gitu ya. Aku naik sekali berkesan dengan pucuk itu. Bahkan banyak yang bertanya mana cek baca naik pucuk. Ujiku belum ada anunya resmi ya. Artinya beruntung kami ini yang sudah pacak naik pucuk, ngawas dari pucuk, pemandangan Palembang yang ternyata indah dari pucuk di Jingo ya. Itu kemungkinan 2 tower itu dipakai kalau ya. Dipakai kalau. 2 tower kan. Nah, kemudian kita juga lari ke potensi wisata sejarah. Mana itu sekarang ini potensi yang dikembangkan, wisata sejarah dan wisata mungkin wisata religi. Jadi benar, kota Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Potensi wisata sejarah dan wisata religi kita sangat tinggi sekali. Dan ini sudah terbukti dengan wisata religi ini mendatangkan puluhan ribu orang masuk Palembang. Kita tahu pecak yang Cap Gome setiap bulan Februari biasanya. Itu mendatangkan puluhan ribu orang dan masuk Palembang. Bahkan banyak juga dari negara tetangga gitu. Dari Singapura, dari Thailand, dari Kamboja ya, dari Malaysia. Itu masuk ke Palembang cuma untuk ngadiri acara Cap Gome itu. Nah, sikok lagi yang ziarah kubro itu. Yang kalau seminggu sebelum bulan puasa itu kan. Itu luar biasa. Itu juga puluhan ribu. Itu juga banyak yang masuk Palembang, mayar hotel ya kan masuk PAD gitu. Ada yang datang dari Yaman Dari Yaman itu malah dari lebih jauh lagi. Dari Malaysia, Yaman, dari mana? Cuman untuk ngadiri yang namanya ziarah kubro. Nah, kita ada rencana jangka panjang untuk menata, ini programnya Pak RDPS juga, menata seluruh makam-makam bersejarah kita. Nah, kalau seluruh KG sudah ditata, KG ada paket wisata religi gitu. Nah, dengan paket wisata religi ini harapan kita KG pacak nambah
length of stay namanya. Lama nginep di Palembang. Yang selama ini rato-rato 3 hari 2 malam, ya mungkin bisa bertambah menjadi 4 hari 3 malam. Nah, kalau bertambah sehari length of stay ini, mereka akan spending of money namanya. Duit yang mereka keluarkan untuk beli oleh-oleh, untuk bayar hotel, untuk bayar segala macam ya. Itu akan lebih banyak lagi. Uang beredar di Palembang, uang masuk ke kota Palembang, ini akan menjadi devisa kita seperti itu. Luar biasa itu. Makmuran tinggal nunggu Jadi kota-kota atau negara-negara di mana pariwisatanya maju itu pasti makmur. Pecah kalau kita di sini Bali itu makmur. Makmur dari apa? Cuma dari pariwisata bisa makmur. Makanya pernah ngobrol dengan waktu ke Bali itu mereka istilah kita tuh langsung drastis gara-gara waktu kasus bom gitu kan. Artinya memang mereka mengandalkan pariwisata. Pecah COVID kemarin mereka terus juga turun juga. Karena yang terdampak dari COVID itu paling merana apa? Pariwisata. Iya. Dan itu luar Galau yang datang. Dalam dan luar paling banyak. Benar. Oke. Nah, kemudian juga kalau di samping wisata religi, kita ini kan harus berdampak pada ekonomi masyarakat. Kita mungkin Pemkot tidak pacak fokus baik kalau untuk kuliner untuk pedagang makanan. Tapi Palembang kan identik dengan songket, dengan hal-hal itu mana diberdayakan, dimanfaatkan atau untuk kampung songket. Kita sudah ada kampung-kampung craft kampung-kampung craft, kampung kerajinan. Misalnya untuk kampung songket, jumputan itu di Tuan Kentang. Tuan Kentang jauh tuh. Kalau songket itu di daerah Suro. Tapi memang kita butuh penataan kawasan yang memang lebih harus kita up lagi. Kalau alhamdulillah kita saat ini walaupun di tengah efisiensi kita tidak berdiam diri, kita alhamdulillah seperti penataan Tuan Kentang itu kemarin dibantu melalui CSR Bank Indonesia. Dan ke depan kita masih tetap mengharapkan CSR dari pihak-pihak yang memang selama ini head office-nya berada di Palembang seperti Semen Baturajo, Pusri dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali yang memang kita harapkan ke depan untuk penataan kawasan-kawasan craft ini, pusat craft ini. Nanti kalau memang sudah ditata, bukan hanya mereka menjadi pusat untuk jualan terbaik, tapi kita harapkan juga penataannya ke sentra tempat ujung Palembang ngaweknya. Tempat muatnya itu ya. Nah, jadi mereka nanti para turis itu bukan hanya beli di situ, tetapi mereka bisa menyaksikan atau belajar cara muat songket, cara muat jumputan, cara muat leker itu kan kerajinan yang kayu yang gitu ya. Nah, belakang Masjid Agung itu juga itu pusat kerajinan leker itu dan gerobak bari. Dulu gitu, depan rumah kami. Nah, gugus itu kita. Gugus itu. Mana ini? Asat ngawasi wong ngeli itu kayak gitu. Iya, leker itu kan. Dan itu anggon itu cuma ada Palembang leker itu. Sekarang malah jadikan motif ini batik itu. Oleh salah satu butik kita di sini ya. Karena tugas Pemkot juga adalah memaksimalkan potensi ini. Jadi kalau ada daerah tertentu sudah ditentukan untuk lokasi pembuatan songket, mungkin Pemkot juga harus menata aksesnya. Benar, aksesibilitas. Akses jangan saro, jalan banyak loka jangan. Parkirnya mudah aman ke juga. Kami ini galak juga ke sana, cuma kadang-kadang masih ada jalan jahat dan sebagainya. Caranya RDPS ini sudah banyak bener jalan ini. Ya, alhamdulillah. Karena itu infrastruktur utama Kota Palembang ini kan. Jadi benar di dalam teori pariwisata salah satu yang menentukan keberhasilan pariwisata itu adalah aksesibilitas. Aksesibilitas. Jadi nak baguslah tempat itu, tapi kalau aksesnya susah, jalannya banyak lokak-lokak, ada lubang-lubang, ujung Palembang lokak itu lokak. Ini kan. Lokak itu kalau ujung Palembang lubang kan. Kalau Palembang lokak itu lubang. Kalau Indonesia lokak. Lokak lain. Carinya nian kalau kita Palembang lokak dihindari lubang. Nah, jadi yang jalan berlubang alhamdulillah termasuk juga ke destinasi wisata sekarang sedang giat kita perbaiki ya. Nah, jadi kita menyadari bahwa tadi aksesibilitas itu adalah faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya untuk mengembangkan suatu destinasi wisata. Nah, aksesibilitas tentu erat kaitannya lalu lintas. Benar. Jangan sampai
omongan uang katanya Palembang semrawut, macet, tidak ditata pula oleh Pemkot karena ini larinya juga ke wisata kan. Nah, itu juga diupayakan sekarang. Jadi sekarang kita kerap mengadakan rapat yang namanya Dewan Lalu Lintas. Dewan Lalu Lintas ini dikomandoi kalau kita OPD-nya Dinas Perhubungan. Beberapa waktu lalu kita ngadakan rapat Dewan Lalu Lintas, banyak sekali yang dihasilkan, termasuklah untuk mengurangi atau mengurangi lah jumlah kemacetan ruas jalan yang selama ini kerap macet. Misalnya tidak jauh-jauh, begitu kita turun dari bandara, mobil keluar kan sering macet di jalan karantina tuh, sebelum hotel Santika Bandara itu. Betul. Itu kita jadikan satu arah. Itu juga hasil rapat Dewan Lalu Lintas. Kedepan kita akan berrekayasa juga jalan satu arah, misalnya jalan AKBP C Agus, Jalan Golep, itu kan kerap macet. Nah, kita dalam waktu dekat kita akan rekayasa menjadi satu lajur ya. Dan juga sekarang kita jingok ada countdown timer di traffic light. Setiap simpang harus itu juga mempengaruhi supaya kalau ada countdown atau timer itu uang bisa bersiap-siap. Antisipasi. Kan ngerem dulu nih. Atau juga uang kalau dia nak hijau kan uang tahu, nak hijau sudah mulai masuk ke Seneling, gigi dan sebagainya. Tapi kalau dekat countdown itu kan tahu nak lah hijau baru nak masuk ke gigi. Itulah sudah rugi berapa detik gitu. Betul. Itu. Nah, jadi alhamdulillah aku juga termasuk yang pemerhati countdown itu. Dan memang masih belum menyeluruh. Mungkin CS9 ini sampai ke dulu dengan Pak RDPS ini mudah-mudahan seluruh simpang itu ada galau. Insyaallah. Itu satu. Kedua, dari sisi keselamatan. Dak kate lagi yang nak nyelonong kalau kita sudah kondo nyelam mundur. Zaman dulu jujur baik kadang-kadang kita sekolah tuh jelas kalau dari merah kuning dulu baru hijau. Kadang-kadang tempat lain kemarin dari merah meluncat ke hijau atau sebaliknya dari hijau meluncat ke merah, kuningnya gelap. Nah, itu jujur kita fakta. Nah, mudah-mudahan dengan counter tidak akan terjadi lagi. Mudah-mudahan sudah ada di maintain lagi. Masyarakat kujingok di akunnya Pak Wali ini terima kasih kan. Terima kasih Pak Wali di sini ada kandawan di sini karena apa? Kalau semrawut juga mempengaruhi wisata yang menyingok baru masuk Palembang. Palembang ini semrawut. Tidak pacak. Nah, mudah-mudahan dengan countdown itu mungkin sekarang sudah berdampak tapi belum menyeluruh. Dan juga dengan countdown itu juga menunjukkan bahwa benar kita ini kota metropolis, betul, kota modern, kota maju, kejingok di situ kan. Terukur, benar. Iya, nah itu. Nah kemudian juga banyak nih masih kita dikaitkan dengan yang tadi sudah masuk ke ranah infrastruktur, keamanan lain sebagainya, UMKM. Apakah ada wacana untuk pengembangan potensi di Seberang Hulu? Iya, Seberang Hulu itu sekarang kita sebenarnya kita sudah ada master plan daerah Jakabaring. Jakabaring itu sudah ada master plan ya, sudah sejak berapa tahun yang lalu. Tinggal lagi nanti kita mengarahkan pembangunan untuk sesuatunya nanti prioritaskan di Seberang Hulu. Sebenarnya dulu banyak sekali rencana-rencana yang di Seberang Hulu, seperti kita buat automall ya. Automall itu mall otomotif di mana rencananya yang jualan spare part di kawasan Cinde itu, ya sudah itu seluruh yang jual mobil-mobil second di sepanjang jalan veteran, pindah ke. Kemudian yang ganti-ganti oli yang di mana-mana nih, pindahkan jadi satu yang namanya automall. Itu otomotif kan? Nah di situ juga kita akan siapkan sirkuit, ya, di mana sirkuit itu tempat dia test drive, ya, dan juga kalau uang nak belajar mobil di situ juga. Nah, ini tempat lagi sekarang nih. Tempat lagi. Nah, silakan mereka mengembangkan kawasan itu kan masih banyak kawasan kosong di daerah Seberang Hulu, kawasan Jakabaring. Silakan saja. Jadi memang ke depan kalau memang daerah Seberang Hulu khusus Jakabaring adalah kawasan masa depan kita. Salah satu. Karena OPI ke sini ke Palembang masalahnya. Benar. Kalau ke sana kan sudah bukan Palembang. Jadi batas itu kan orang masih berharap di sini potensi masih banyak dikembangkan dengan Jakabaring Sport City-nya. Itu menjadi itu banyak wisata juga tuh. Benar. Nah, itu jadi ini kita dewe itu. Jadi salah satu destinasi wisata kita juga. Selain LRT dan Jakabaring Sport City, itu adalah destinasi wisata yang terbaru kita. Yang menjadi incaran. Jadi sekarang belum merasuk ke Palembang. Kalau dulu kan kalau belum nyingok Singomusi, belum nyingok Ampera, belum nyingok BKB. Sekarang sama
Pulau Kemarau kan. Sekarang bertambah uang belum masuk ke Palembang kalau dia belum naik LRT sama ke Jakabaring Sport City tadi. Seperti itu. Nyinggung Pulau Kemarau tadi. Ke depan nak dikembang ke mana? Apa ada jembatan Musi dan sebagainya? Itu ada sebenarnya, ada jembatan Musi berapa ya di situ ya? Iya, ada melalui jembatan melalui Pulau Kemarau. Karena Pulau Kemarau itu bagus itu. Bagus. Karena apalagi seperti yang aku sebutkan tadi bahwa salah satu wong itu belum merasuk ke Palembang kalau salah satunya belum ke Pulau Kemarau karena kita tahu di situ ada vihara Kelenteng Lamo dengan legendanya Tan Bun An dan Siti Fatimah seperti itu. Bagus tuh itu vihara, sempat aku naik ke Pucuk juga. Ya, pagoda itu ya. Iya, waktu reuni dulu. Reuni ya. Cara kita reuni budak bangau. Naik ke Pucuk. Nah, jadi kalau kita cermati obrolan kita hari ini banyak sudah. Banyak. Sudah. Kalau kita bicara pariwisata sama budaya nih, tidak habis 3 jam sampai maghrib tidak selesai. Iya. Nah, apalagi sekarang ini dengan kepemimpinan baru ya, hitungannya masih tetap baru kan, ya itu sudah pergerakannya kan dinamis ya. Luar biasa ya. Banyak yang dibenerin infrastruktur. Karena itu semua goal-goalnya ke wisata. Benar. Jalan bagus, banjir kalau udah kati lagi, larinya ke wisata juga. Kalau banjir, Palembang berhenti lah ngoyok. Benar. Benar lagi kira. Balik lagi ke wisata dan ini potensi untuk pendukung pembangunan kota Palembang. Nah, itu yang kami sebagai warga Palembang, asli Palembang, kami dulu kami Palembang galo berharap Palembang ini kalau bisa luar biasa, apalagi dengan lagi akses ke Jambi sudah nyambung ya, kan? tol ya. Karena kalau Lampung lah banyak wong ke Lampung ke Palembang. Nah, kalau pacak diakses ke Jambi juga, wong Jambi ke Palembang ke Jambi. Palembang ke Jambi. Sharing wisata. Terutama kuliner tadi. Benar. Banyak wong kangen dengan kuliner Palembang. Nah, itu. Karena wong itu kan masuk Palembang itu kan mereka ngambur ke duit kita. Betul. Peredaran duit kita itu jadi devisa. Nah, saat tanya dengan wong baru datang balik ke Palembang, pagi-pagi pesawat pertama. Nah, kemana? Micelor. Ayo. Ayo Ciko. Kemarin kan baru ngumpul. Aku sengaja udah sarapan di Jakarta. Jadi nak nunggu Palembang angkat Micelor. Baru sejam martabak. Lah kebanyak Hino. Lupa aja kamu ini 3 hari bela gendut. 3 hari. Dapat tambah 3 kilo berbadan. Oke, di penghujung kita mungkin ada disampaikan sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Pemkot Palembang. Cis, silakan. Ya, jadi aku ngajak dulur-dulur galo-galo untuk nyago namo Palembang ini. Terutama keamanan, ketertiban ya. Mari kita jago namanya dengan itu tadi menjaga kebersihannya, kenyamanannya, termasuk juga keamanan. Kita ini kan dari dulu, tapi alhamdulillah sudah berapa tahun terakhir ini kan Palembang ini kan jauh lebih aman lah ya. Cuma sekarang tapi masih pada dengan begal ini. Begal, sama tawuran macam itu juga merusak. Itu merusak nama Palembang. Tawuran sama begal ini kan. Itu jadi perhatian. Termasuk. Karena yang bermuara ke keamanan, kenyamanan masyarakat dan bermuara kepada kesejahteraan itu menjadi concern beliau-beliau itu, Pak RD dan PS. Iya. Baik, luar biasa. Insinyur, arsitek, panjang kemacot maksudnya. Haji Kemas M Isnaini Madani MT MSc IAI. Beliau ini adalah memang arsitek ya. Asisten perekonomian dan pembangunan Pemkot Palembang. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini sudah progresnya sudah kejingoan. Masyarakat akan mudah-mudahan merasakan step by step dan ujung-ujungnya perekonomian menggeliat, meningkat, wisata juga meroket. Nah, itu Palembang menjadi destinasi dari orang luar, apalagi orang dalam daerah kangen dengan balik Palembang, orang baru pengen ke Palembang. Apalagi kayak bandara sudah tembus lagi internasional. Nak ke Malaysia, nak ke Singapura. Sudah internasional. Tapi penerbangan masih belum kan? Masih belum. Mudah-mudahan tidak lama lagi biasanya. Biasanya langsung ya. Pacak nak ke dulu kita umroh langsung ke Saudi. Iya. Nah, mungkin ini sudah internasional. Paling lagi ada yang pajak langsung ke Singapura, Malaysia. Dan dulu akses ke Bali langsung. Mudah-mudahan dibuka lagi penerbangan bagus ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Cek Isna ini dan Maceng Bice, sanak jigon tetanggo dulu sekalian. Inilah obrolan kami dalam podcast Bahasa Palembang. Hari ini agak slowly, kami ini istilah kita tuh agak ngadem hari ini. Tapi apa yang kami bahas ini mudah-mudahan Palembang harus selalu maju dan tetap jaya. Itu harapan kita sebagai wong Palembang. Terima kasih. Cek Ridwan Ifai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.